Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, salam remaja berprestasi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali dengan Bapak Arif Rahman Awaludin, BK SMK Muhammadiyah 1. Pada pagi hari ini Pak Arif akan memberikan materi tentang orientasi setelah lulus SMK. Baik, anak sekalian, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak sekalian, materi pada hari ini bertemakan tentang orientasi kalian setelah lulus SMK, ya. Tentunya siswa-siswi SMK khususnya kelas 12 ini sebentar lagi, mungkin 10-11 bulan, kalian tentunya akan meninggalkan bangku SMK Muhammadiyah ini. Semoga nantinya kalian akan mendapatkan yang setelah kalian lulus dari SMK ini. Tentunya kalian setelah lulus SMK ini mau kemanakah kalian akan lulus SMK Muhammadiyah? Maka kalian tentunya harus memiliki tujuan. Mau kemanakah kalian setelah lulus SMK Muhammadiyah ini, ya? Tentukan pilihanmu dan siapkan sejak sekarang ini, ya. Anak-anak sekalian, ada beberapa pilihan kalian setelah lulus dari SMK ini. Paling tidak ada 4 alternatif pilihan lanjutan karir kalian, yaitu yang pertama adalah masuk dunia kerja, yang kedua lanjut studi kuliah, atau yang ketiga mengikuti kursus pelatihan guna menambah kompetensi dan modal untuk mencari kerja selanjutnya. Dan kemudian pilihan yang terakhir, tentunya kalian ingin segera mengarungi samudera kehidupan yang sesungguhnya, yaitu menikah, ya. Dan tentunya pilihan yang keempat ini tentunya dengan syarat harus memiliki suatu pekerjaan, karena untuk mampu menafkahi keluarganya. Apakah kalian sudah siap untuk mengarungi samudera kehidupan yang sesungguhnya, ya? Oke, itu adalah pilihan-pilihan kalian. Kalau menurut Pak Arif ini, sebaiknya kalian setelah lulus SMK Muhammadiyah ini paling tidak pilihannya adalah 1, 2, dan 3. Masuk dunia kerja, atau lanjut studi kuliah ke perguruan tinggi, atau dengan kalian mengikuti kursus pelatihan setelah lulus SMK ini untuk menambah apa? Menambah kompetensi, menambah skill untuk modal untuk mencari suatu pekerjaan. Baik, anak-anak sekalian. Nah, ini pilihan-pilihan kalian. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah
Yang pertama adalah pilihan 1 dan 2. Masuk dunia kerja dan lanjut studi kuliah ke perguruan tinggi. Baik. Yang pertama adalah tentunya kalian setelah lulus SMK adalah tujuannya adalah masuk dunia kerja. Bagaimana mengawali? Kalau kalian ingin masuk dunia kerja, yang pertama adalah tentunya cari informasi atau cari lowongan pekerjaan. Cari lowongan pekerjaan biasanya tertera atau diumumkan di media massa atau di media elektronik, ya, di media massa atau di media elektronik. Ini yang kalian perlu cari, lowongan-lowongan pekerjaan yang kalian inginkan, ya. Kemudian setelah kalian sudah mencari terus kemudian mendapatkan perusahaan atau institusi yang mencari pekerja atau lowongan pekerjaan, ya, tentunya kalian harus mengikuti tes seleksi. Perlu diingat, tes seleksi ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahapan seleksi administrasi. Tentunya berkas-berkas lamaran kalian diseleksi, ya. Kita lihat bagaimana cara membuat lamaran surat pekerjaan, ya. Kemudian yang kedua, lampiran-lampirannya, yaitu tentunya dengan lampiran ijazah, ya. Ijazah tanda bukti kelulusan kalian setelah kalian sekolah, ya. Nilai-nilai kalian itu bagaimana. Kemudian domisili atau KTP kalian, CV kalian, kurikulum vitae atau riwayat hidup itu perlu disampaikan atau disertakan pada saat kalian melamar pekerjaan. Dan seleksi pertama adalah seleksi administrasi. Apakah seleksi administrasi kalian lolos? Jika lolos, kalian akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu seleksi akademik kalian. Nah, seleksi akademik ini, ya, tentunya yang diseleksi adalah kemampuan pengetahuan kalian yang telah kalian dapatkan dari bangku sekolah, ya. Seleksi akademik. Jika seleksi akademik kalian lolos, ya, maka kalian akan melanjutkan ke seleksi psikotes. Nah, seleksi psikotes ini bagaimana seorang pencari pekerja mencari pekerja, ya, ini harus mengetahui karakter-karakter calon pekerja, ya. Karakter itu adalah kejiwaan kalian, kejiwaan yang mencari pekerjaan, ya, pencari kerja, supaya seorang yang memberi pekerjaan mengetahui karakternya, daya juangnya, dan kompetensi tentang pengetahuan-pengetahuan yang telah didapat pada saat mereka pada saat mereka di bangku sekolah, ya. Ini yang mereka inginkan kepada pencari pekerjaan, supaya pada saat mereka dipekerjakan di tempat pekerjaannya, ya, tempat pekerjaannya atau tempat perusahaannya, mereka akan mampu melaksanakan, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan, yang diberi tanggung jawab, diamanahkan kepada yang tenaga kerja tersebut. Nah, setelah psikotes ini lolos, biasanya pencari kerja langsung dipanggil untuk tes wawancara. Ya, ini memang langkah-langkahnya. Tes wawancara merupakan tes terakhir biasanya. Untuk tes tatap muka dibutuhkan komunikasi yang baik oleh sang pencari kerja ini, sehingga
Yang memberi pekerjaan tentunya ingin mengetahui bagaimana komunikasinya, bagaimana visi misinya, ya, visi misinya yang mencari pekerjaan, yang calon pekerja ini, sehingga perlu didapatkan seorang calon pekerja yang handal, ya. Ini yang perlu diperhatikan pada saat tes wawancaranya. Nanti Pak Arif tentunya selaku guru BK, ya, ingin sekali melatih anak sekalian sebelum kalian lulus, ya, akan dilatih bagaimana sukses seleksi akademik, bagaimana sukses, kiat-kiat sukses untuk melakukan tes psikotes, dan bagaimana kiat sukses untuk berwawancara, ya. Ini nanti akan memberikan, Pak Arif akan memberikan materi-materi tentang seleksi masuk dunia kerja ini, ya. Seleksi akademik, seleksi psikotes, dan seleksi tes wawancara. Baik, anak sekalian. Yang kedua, pembahasan yang kedua di sini adalah bagaimana kalian, ya, nantinya ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, baik itu swasta maupun negeri, ya. Anak sekalian, perguruan tinggi itu dibagi menjadi 5 bentuk, ya. Yang pertama adalah universitas, yang kedua adalah institut, yang ketiga adalah sekolah tinggi, yang keempat adalah akademik, ya. Yang kelima adalah dalam bentuk politeknik. Nah, bagaimana perbedaannya, anak sekalian? Perbedaannya adalah universitas memiliki studi paling beragam, ya. Universitas ini menyelenggarakan program pendidikannya, yaitu pendidikan akademik, biasanya sarjana, dan atau profesional diploma, ya, dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program studi paling beragam, ya, anak sekalian, paling beragam, mulai dari ilmu eksakta, ya, sampai ilmu sosial. Ini universitas. Nah, beda dengan institut. Contoh dari universitas adalah seperti Universitas Mula Warman, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Ini contoh-contoh jadi universitas. Nah, kemudian institut, ya. Institut ini menyelenggarakan program pendidikan akademiknya, yaitu sarjana dan atau profesional dalam bentuk diploma, gitu, ya, dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenis, misalnya Institut Pertanian Bogor, ya, Institut Teknologi Bandung, dan sebagainya. Apalagi di Kalimantan Timur itu ada namanya ITK, Institut Teknologi Kalimantan, gitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini menyelenggarakan program pendidikan akademik sarjana, ya, tentunya, dan atau profesional diploma, ya, dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu, ya. Misalnya nih, sekolah tinggi teknologi nasional, ya, sekolah tinggi akuntansi nasional STAN, ya, sekolah tinggi ilmu ekonomi STIE, ya, sekolah tinggi ilmu ekonomi. Oke. Ini adalah sekolah tinggi, ya. Kemudian yang berikutnya dalam bentuk akademik. Akademik ini menyelenggarakan program pendidikannya profesional, ya, diploma. Akademik ini menyelenggarakan program pendidikan profesional, yaitu diploma, ya, dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan tertentu, ya, misalkan, ya,
akademik bahasa asing ABAH ya, akademik angkatan laut AAL, akademik ilmu kepolisian atau akademik ilmu polisi AIP ya. Ini bentuk-bentuk akademik ya. Contoh dari perguruan tinggi yang dalam bentuk akademik. Yang kemudian satunya lagi dalam bentuk politeknik. Nah, politeknik ini ya menyelenggarakan program pendidikan profesional atau dalam bentuk diploma ya, politeknik dalam sejumlah bidang pengetahuan khususnya misalkan nih ya, Politeknik Samarinda ya, Politeknik Balikpapan. Nah, ada lagi contoh yang lain adalah Politeknik Elektro ya, Politeknik Manufaktur dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk perguruan tinggi ini dan juga perbedaannya ya. Paham ya anak-anak sekalian? Baik, selanjutnya bagaimana kiat sukses masuk perguruan tinggi? Ada 5 faktor menentukan bisa sukses masuk perguruan tinggi ya. Yang pertama adalah faktor teknis. Nah, faktor teknis ya mungkin tentunya perlu diperhatikan kalau dalam bentuk tertulis ya. Kalau bentuk UTBK atau jarak jauh dengan online, mungkin perangkat-perangkatnya, komputernya, laptopnya dan sebagainya ya perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologis kalian ya, faktor kejiwaan kalian. Kalian perlu tenang, percaya diri ya. Kemudian kalian gak boleh emosional dan lain sebagainya, adalah faktor psikologis. Pada saat kalian mengikuti seleksi ini tentunya kalian harus tenang ya, percaya diri dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah faktor penguasaan materi tes. Nah, tentunya penguasaan materi tes sebelum kalian ikut seleksi tentunya kalian perlu bimbingan belajar. Ya, bimbingan belajar masuk perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi negeri yang favorit ya, harus mengikuti bimbingan belajar. Dan apalagi tentunya kalian dari SMK ya. SMK ini materi-materi masuk perguruan tinggi seperti materi-materi dari SMA ya. Contohnya matematika, fisika, kimia, biologi ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Materi-materi yang diujikan di perguruan tinggi seperti materi-materi yang telah dipelajari di bangku SMA. Kalau di SMK ini tentunya materi-materinya adalah sedikit ya untuk syarat untuk masuk perguruan tinggi. Oleh karena itu khusus siswa-siswi yang SMA, khusus yang ingin masuk perguruan tinggi, tentunya kalian perlu bimbingan belajar ya. Baik, yang keempat, kiat sukses masuk perguruan tinggi adalah faktor menentukan ini. Yang keempat adalah faktor strategi mengerjakan soal. Tentunya strateginya adalah mengerjakan soal yang lebih mudah dulu ya, kemudian lebih sedang kemudahannya, kemudian sulit dan sangat sulit. Ini urutan-urutan cara mengerjakan soal. Dan apalagi soal-soal perguruan tinggi ini poin-poinnya adalah jika mengerjakan soal ini jawaban benar maka poinnya akan ditambah 4. Kemudian jika menjawab soal ini salah maka poinnya akan dikurangi 1. Dan jika mengerjakan tidak mengerjakan soal atau diabaikan, nilainya akan atau poinnya akan 0. Ini salah satu faktor strategi mengerjakan soal. Kerjakan yang lebih mudah dulu ya. Kemudian yang kelima adalah faktor strategi memilih jurusan. Tentunya
Memilih jurusan itu tentunya harus sesuai dengan minat bakat kalian. Jangan sembarangan untuk memilih jurusan. Khawatir nanti putusnya jalan ya. Strategi memilih jurusan ya. Bisa juga strategi memilih jurusan ini jurusan A, B, C misalkan ya. A itu grade-nya lebih tinggi, B itu sedang, dan C itu grade-nya di bawahnya B. Atau kalian tentunya grade-nya perlu diperhatikan ya. Grade jurusan masuk perguruan tinggi ini pertama yang A dulu, B dulu, dan C ya. Ini syukur-syukur nanti ada alternatif jurusannya ya, atau perguruan tingginya ya. Ketika pada saat kalian masuk perguruan tinggi perlu ada alternatif. Baik, selanjutnya cara masuk perguruan tinggi yang favorit ya. Bagaimana sih cara masuk perguruan tinggi yang favorit ya? Perguruan tinggi favorit di Indonesia ini paling tidak ada 10 besar ya. Yang pertama adalah UI ya, Universitas Indonesia. Yang kedua adalah UGM, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Yang ketiga adalah ITB, Institut Teknologi Bandung yang ada di Bandung ya. Kemudian yang keempat adalah Universitas Diponegoro Undip di Semarang. Yang kelima adalah Universitas Brawijaya yang ada di Malang. Kemudian Universitas Pajajaran Unpad yang ada di Bandung, dan lain sebagainya. Ada 10 perguruan tinggi favorit yang ada di Indonesia. Baik, bagaimana cara masuk perguruan tinggi favorit? Yang pertama adalah tentukan pilihan kalian ya, memilih jurusan, memilih perguruan tinggi ya. Ya, kalau kalian kepingin dekat-dekat perguruan tinggi yang negeri, tentunya di Samarinda atau di Balikpapan ada ya. Di Samarinda itu Universitas Mula Warman ya. Di Balikpapan itu ya di kilo 10 adalah ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Ini adalah baru binaannya ITS ya. Itu Teknologi Surabaya atau Institut Teknologi 10 November ya. Tentukan pilihan kalian, baik itu jurusan maupun perguruan tingginya. Kemudian yang kedua adalah ukur kemampuan diri kalian. Apakah kalian siap untuk masuk perguruan tinggi ya, dengan jurusan-jurusan tertentu ini. Kemudian yang ketiga adalah tetapkan alternatif. Kalau kalian tidak masuk perguruan tinggi favorit, tentunya kalian bisa masuk perguruan tinggi yang setengah favorit atau swasta sekalian. Banyak sekali perguruan tinggi swasta itu lebih bagus daripada perguruan tinggi negeri ya, banyak sekali. Seperti UII, Universitas Islam Indonesia, UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah Universitas Ahmad Dahlan. Ini miliknya Muhammadiyah, itu di Yogyakarta. Itu adalah beberapa perguruan tinggi swasta yang favorit ya. Kemudian yang berikutnya adalah cari informasi. Tentunya cari informasi tentang pengetahuan tentang perguruan tinggi itu di media massa maupun di media elektronik. Tentunya kalian selalu mencari informasi perguruan tingginya, kemudian jurusan-jurusan apa saja, dan pekerjaan-pekerjaan setelah lulus dari perguruan tinggi ya. Tentunya kalian cari informasi yang detail ya. Yang berikutnya, yang kelima adalah perbanyak ilmu pengetahuan tentang perguruan tinggi ya. Kemudian yang keenam adalah jaga kondisi tubuh kalian. Tentunya kalian sejak sekarang harus mampu menjaga kondisi tubuh, kesehatan kalian ya, psikis kalian perlu kalian jaga ya. Kondisi tubuh secara kejiwaan, kondisi tubuh secara jasmania ya, perlunya kalian jaga sejak dini ini ya, sejak sekarang. Kemudian yang ketujuh adalah jalur masuk kuliah itu berbagai macam, yaitu tentunya yang negeri ya.
perguruan tinggi yang favorit ini ya, jalur masuk kuliah ini bisa melewati jalur SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ya. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, kemudian SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, kemudian jalur swadaya mandiri ya, jalur swadaya atau jalur mandiri, masing-masing perguruan tinggi berhak melakukan tes sendiri dengan jadwal sendiri-sendiri ya, swadaya. Ada yang UM ini unitas ujian masuk UGM, kemudian UI namanya SIMAK UI ya, seleksi masuk perguruan tinggi namanya SIMAK UI, kemudian yang ITB namanya USM ya, ujian seleksi masuk ITB USM. Kemudian selanjutnya jalur yang lainnya adalah jalur bidik misi. Biasanya jalur bidik misi ini adalah jalur di mana perguruan tinggi menawarkan ke sekolah-sekolah bagi yang tidak mampu hasil seleksi tertulis, seleksi secara daring maupun secara offline ya. Ini biasanya anak-anak yang kurang mampu kemudian ditawarkan jalur bidik misi. Jalur bidik misi jalur di mana siswa-siswa yang tidak mampu secara ekonomi tapi mampu secara akademik. Nama lain dari bidik misi sekarang adalah KIP ya. Untuk dapat bantuan dari pemerintah selama kalian kuliah di perguruan tinggi negeri ya. Baik anak sekalian, bagaimana layanan BK ini untuk melayani kalian, mempersiapkan diri karir kalian ya, mempersiapkan karir kalian setelah lulus. Layanan BK siap membantu bimbingan karir kalian. Tentunya terpenting kalian sejak awal ya. Yang pertama adalah rajin belajar ya, dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Yang terpenting itu yang kalian siapkan. Yang kedua adalah rajin berlatih ya, berlatih bagaimana kalian kelak mau masuk pekerjaan atau masuk perguruan tinggi ya. Kemudian yang berikutnya adalah rajin berkonsultasi jika kalian ada permasalahan baik permasalahan akademik, permasalahan pribadi, keluarga dan sebagainya, silakan kalian berkonsultasi di layanan BK. Kemudian yang keempat adalah tentunya ini seorang muslim ya, tentunya kalian harus rajin beribadah dan berdoa. Semua siswa-siswi SMK Muhammadiyah harus rajin beribadah dan berdoa, baik itu muslim maupun non muslim ya. Baik anak sekalian, demikian yang saya sampaikan, yang Pak Arif sampaikan ya. Yang penting kalian tetap semangat untuk belajar, semangat dan tetap menjaga kesehatan yang baik. Baik anak sekalian, demikian yang Pak Arif sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah laku, mohon dimaafkan yang banyak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Merdeka.